Apakah Anda pernah berpikir bahwa camilan kecil seperti kacang bisa diam-diam merusak kesehatan Anda, bukannya memperbaikinya? Banyak orang lanjut usia percaya bahwa semua kacang itu sehat. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa 4 jenis kacang tertentu bisa menyebabkan peradangan, lonjakan gula darah, peningkatan berat badan, bahkan mengganggu efektivitas obat yang Anda minum setiap hari? Jika Anda sering merasa lebih lelah, mudah lupa, atau berat badan Anda bertambah tanpa alasan yang jelas, bisa jadi penyebabnya ada di camilan yang terlihat tak bersalah itu. Dalam video ini, saya akan ungkap 4 jenis kacang yang wajib dihindari oleh lansia, lengkap dengan alasan ilmiah, efek tersembunyi, dan kisah nyata dari pasien-pasien yang pernah mengalaminya. Anda juga akan belajar bagaimana pilihan sederhana seperti mengganti satu jenis kacang bisa memperbaiki tekanan darah Anda, menjaga ginjal Anda, hingga meningkatkan kualitas tidur. Dan yang paling penting, di akhir video, saya akan tunjukkan cara praktis menyusun kembali pola makan Anda agar tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih tajam, dan usia senja Anda lebih tenang dan terkendali. Jadi, jika Anda berusia di atas 60 tahun, sedang mengelola tekanan darah, kolesterol, diabetes, atau hanya ingin hidup lebih sehat dan bertenaga, jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini. Karena satu pilihan kecil hari ini bisa menyelamatkan hidup Anda esok. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. 1. Kacang Brazil, penjaga sunyi yang membakar kembali api kehidupan Anda. Saya tidak akan pernah lupa momen saat seorang pasien saya datang dengan wajah yang lusuh, mata sayu, dan semangat yang nyaris padam. Namanya Pak Agus, seorang pensiunan pemadam kebakaran, berusia akhir 60-an, yang dulu pernah berlari menantang api, kini malah kehabisan nyala api dalam dirinya sendiri. Ketika ia duduk di hadapan saya, ada sorot putus asa yang mengendap di balik matanya. Tubuhnya terasa berat, pikirannya seolah dibungkus kabut, dan energinya, ibarat bara yang tinggal abu. Ia mengaku sudah mencoba segalanya, suplemen berbentuk bubuk, pil mahal, diet ekstrim, bahkan terapi alternatif yang ia temukan secara daring. Tapi tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang mampu mengembalikan semangat hidupnya yang dulu berkobar. Kami melakukan pemeriksaan laboratorium menyeluruh. Dan ketika hasilnya keluar, saya hanya bisa mengangguk pelan. Saya sudah menduganya. Pak Agus mengalami defisiensi selenium yang sangat parah. Selenium, sebuah mineral jejak yang nyaris dilupakan oleh banyak pria seusianya, padahal sesungguhnya adalah komponen vital dalam menjaga fungsi tubuh, kestabilan emosi, kejernihan berpikir, dan kekuatan hidup itu sendiri. Lalu saya mengusulkan sesuatu yang sangat sederhana. Tidak ada resep. Tidak ada daftar panjang pantangan. Hanya satu hal kecil yang saya minta ia lakukan, makan 1 butir kacang Brazil setiap hari. Hanya 1. Ukurannya mungkin kecil, tetapi dampaknya sangat besar. 3 minggu kemudian, Pak Agus kembali. Namun yang berdiri di depan saya bukan lagi pria yang sama. Sorot matanya tajam dan hidup, wajahnya segar dan bersemangat, dan ia menyapa saya dengan senyum lebar yang tulus, berkata, "Dok, saya tidak tahu rahasianya, tapi saya merasa seakan saya hidup kembali." Itu bukan keajaiban. Itu adalah sains alamiah yang selama ini diabaikan. Itulah kekuatan kacang Brazil, salah satu sumber alami selenium paling kaya di dunia. Hanya 1 butir saja bisa memenuhi lebih dari 130% kebutuhan harian Anda. Dan berbeda dengan suplemen sintetis yang sulit diserap tubuh, selenium dari kacang Brazil melekat pada senyawa organik alami, membuatnya jauh lebih efektif, terutama untuk tubuh lansia yang semakin selektif dalam menyerap nutrisi. Selenium adalah kunci dalam aktivasi hormon tiroid, hormon yang menjadi dirigen bagi seluruh orkestra metabolisme Anda. Tanpa tiroid yang sehat, metabolisme melambat,
tubuh cepat lelah, berat badan melonjak, tangan dan kaki terasa dingin, dan pikiran terasa tumpul. Itulah sebabnya banyak orang lansia merasa hilang dari dirinya sendiri. Dan tidak hanya itu, selenium juga berperan penting dalam produksi testosteron. Bukan hanya soal gairah seksual, testosteron menyentuh hampir semua aspek kehidupan pria, dari kekuatan fisik, kualitas tidur, energi pagi hari, motivasi untuk bangun dari tempat tidur, hingga ketajaman dalam membuat keputusan. Saat kadar hormon ini merosot, pria bisa merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Kacang Brazil bekerja diam-diam, tanpa sensasi, tanpa efek instan yang palsu. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia membantu tubuh memulihkan fungsinya dari dalam, perlahan, alami, dan tanpa risiko ketergantungan. Dan yang paling menyentuh hati saya, dan seringkali membuat saya diam termenung, adalah perannya dalam menjaga sistem saraf. Kacang Brazil kaya akan lemak sehat yang mendukung kelangsungan myelin sheath, lapisan pelindung saraf yang menentukan seberapa cepat kita bisa bergerak, berpikir, dan bereaksi. Saat myelin rusak, tubuh terasa seperti mesin yang kehilangan oli, gerakan melambat, pikiran terhambat, dan kehidupan seolah berjalan dalam gerak lambat yang menyakitkan. Menjaga myelin tetap utuh adalah langkah esensial untuk mempertahankan kemandirian dan martabat di usia tua. Dan siapa sangka, jawaban atas masalah itu ada dalam satu butir kacang kecil? Namun seperti semua hal baik dalam hidup, kesederhanaan dan kehati-hatian adalah kunci. Saya selalu mengingatkan, jangan tergoda untuk mengambil segenggam sekaligus. Terlalu banyak selenium bisa menjadi racun bagi tubuh. Cukup 1, maksimal 2 butir per hari. Simpan dalam lemari pendingin, lebih baik jika masih dalam cangkangnya, dan kunyah dengan perlahan hingga halus. Rasakan tubuh Anda menerima hadiah dari alam. Ini bukan sekadar camilan. Ini adalah ritual kecil yang menyelamatkan, lambang dari cinta kepada diri sendiri, dan tanda bahwa Anda tidak menyerah pada usia. Anda tidak perlu apotek atau terapi mahal. Anda hanya perlu kembali kepada apa yang sudah disediakan bumi sejak dahulu. Bayangkan, hanya 1 butir kacang saja bisa membangunkan tiroid Anda, mengisi ulang testosteron Anda, dan melindungi saraf Anda. Apa jadinya jika setiap lansia di negeri ini tahu dan melakukannya? Itulah sebabnya saya menyebut kacang Brazil sebagai penjaga diam-diam dari tulang, otak, dan martabat Anda. Dan sungguh disayangkan, terlalu banyak orang tua telah melewati masa tuanya tanpa pernah mengenal kekuatan kecil yang satu ini. Jangan biarkan Anda menjadi salah satunya. 2. Almond, perisai lembut untuk tulang tangguh dan otak tajam Anda. Ada sesuatu yang magis dalam sebutir almond. Bukan hanya rasa renyahnya yang menenangkan, atau manis lembut yang tertinggal di lidah setelah digigit, tetapi juga kehangatan emosional yang dibawanya. Bagi saya, almond bukan sekadar makanan, melainkan kenangan yang hidup. Setiap kali saya melihat semangkuk kecil almond mentah, saya teringat pada ayah saya, seorang pria tenang namun berprinsip, yang memulai harinya dengan ritual sederhana namun penuh makna. Pagi demi pagi, ia duduk di dekat jendela rumah kami, menikmati secangkir teh hangat dan segenggam kecil almond yang selalu ia kunyah perlahan, seakan menghormati tiap butirnya. Beliau kerap berkata, "Kacang kecil ini, Nak, yang menjaga pikiranku tetap jernih dan kakiku tetap kuat." Dulu, saya hanya mengangguk, belum paham makna dalam kata-katanya. Tapi kini, setelah puluhan tahun mendalami ilmu kedokteran dan mempelajari proses penuaan manusia, saya sadar, beliau tidak hanya bijak, tapi juga benar. Almond adalah salah satu senjata alami paling kuat dalam menjaga 2 aset terbesar kita di usia senja, tulang yang kokoh dan otak yang tetap tajam. Sayangnya, kekuatan hebat ini seringkali tersembunyi di balik label camilan sehat yang terlalu sederhana untuk dipedulikan. Mari kita mulai dari tulang, kerangka hidup yang menopang seluruh eksistensi kita. Setelah usia 60, tulang mulai kehilangan kepadatan dan fleksibilitasnya. Tulang-tulang yang dulu kuat kini menjadi rapuh. Jatuh kecil saja bisa berakibat fatal.
Saya telah menyaksikan terlalu banyak pasien yang masuk rumah sakit hanya karena tersandung karpet, lalu terbaring selama berbulan-bulan karena tulang pinggul yang patah. Almond, secara mengejutkan, mengandung kalsium tinggi, hampir 100 mg dalam hanya seperempat cangkir. Tapi rahasianya bukan hanya itu, almond juga kaya akan magnesium, mineral yang sering terlupakan namun memegang peran vital. Magnesium adalah penjaga lalu lintas di tubuh Anda. Ia membantu memastikan bahwa kalsium masuk ke tulang, tempat yang tepat, bukan menyumbat arteri, yang justru membahayakan jantung. Kombinasi alami kalsium dan magnesium dalam satu makanan adalah hal langka. Dan almond memberikannya dengan lembut, tanpa efek samping, tanpa resep dokter. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tapi pertahanan almond tak berhenti di tulang. Ia juga menjaga benteng pikiran Anda, otak Anda, dengan penuh kelembutan. Setiap tahun, saya bertemu lebih banyak pasien yang mengatakan, "Dok, saya tidak takut mati, saya takut lupa siapa saya." Penuaan membawa risiko Alzheimer, demensia, dan kabut otak. Perlahan namun pasti, penyakit ini mencuri ingatan Anda, kemampuan untuk mengenali keluarga Anda, dan bahkan kemandirian Anda sendiri. Itu menyakitkan, bukan hanya bagi yang mengalaminya, tapi juga bagi orang-orang yang mencintai mereka. Almond mengandung antioksidan kuat, terutama bila dimakan bersama kulit tipisnya yang berwarna coklat. Flavonoid dalam kulit ini bekerja bersama vitamin E untuk menetralisir radikal bebas yang menyerang sel otak. Stres oksidatif adalah penyebab utama kerusakan kognitif, dan almond membantu melawan itu, hari demi hari. Sebuah studi dari Universitas Tufts menemukan bahwa konsumsi almond secara teratur mampu memperlambat penurunan fungsi kognitif. Ini bukan mimpi. Ini adalah hasil ilmiah nyata, berasal dari bahan alami yang telah dikonsumsi manusia selama ribuan tahun. Dan keajaiban almond belum selesai. Setiap porsi almond juga mengandung sekitar 3,5 gram serat alami, yang membantu menjaga kelancaran sistem pencernaan, masalah umum yang seringkali dianggap remeh namun sangat memengaruhi kualitas hidup lansia. Sembelit bukan hanya tidak nyaman, ia membuat hari terasa berat, suasana hati memburuk, dan bisa menimbulkan komplikasi serius jika dibiarkan. Itulah sebabnya saya sering menyarankan pasien saya untuk mengonsumsi 15 hingga 20 butir almond per hari. Pilih yang mentah atau dipanggang kering, tanpa garam, dan dikunyah hingga halus, terutama bagi mereka yang memiliki masalah gigi atau kesulitan menelan. Setiap kunyahan adalah bentuk perhatian Anda pada masa depan Anda sendiri. Jadikan ini sebagai ritual harian penuh kesadaran. Duduklah di pagi hari, hirup udara segar, dan nikmati almond Anda dengan tenang. Rasakan bahwa Anda sedang memberi tubuh Anda sesuatu yang sangat berarti. Saya sering berkata kepada pasien saya, ini bukan hanya soal makan kacang. Ini soal mempertahankan kemandirian Anda. Menjaga harga diri Anda. Dan memastikan bahwa Anda tetap bisa memutuskan jalan hidup Anda sendiri, bahkan di usia senja. Almond bukan hanya makanan. Ia adalah pelindung diam-diam, penjaga tulang dan otak, serta sahabat setia dalam perjalanan Anda menuju penuaan yang bermartabat. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada satu lagi jenis kacang yang bentuknya menyerupai otak manusia, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga ingatan, memperlancar aliran darah ke otak, bahkan membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Dan percayalah, Anda tidak akan ingin melewatkannya. 3. Kenari, mutiara tersembunyi untuk otak yang tetap bersinar. Ada satu momen dalam hidup saya yang tidak pernah pudar dari ingatan. Sebuah pertemuan sederhana, namun begitu dalam maknanya, begitu kuat dalam pesannya. Waktu itu saya mengunjungi salah satu pasien saya, Pak Slamet, seorang pensiunan guru musik berusia awal 70-an. Ia baru saja kehilangan istrinya yang telah menemaninya selama lebih dari 4 dekade.
Duka yang ia rasakan tidak hanya merobek hatinya, tetapi juga perlahan mengikis ketajaman ingatannya. Ia mulai sering lupa nama orang yang baru saja ditemuinya, lupa mengapa ia masuk ruangan tertentu, bahkan beberapa kali tersesat di jalan pulang ke rumahnya sendiri, rumah yang telah ia tinggali lebih dari 30 tahun. Saat kami duduk di dapur rumahnya yang hangat dan penuh kenangan, ia membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah toples kaca bening, berisi kacang kenari. Ia menatap saya dengan senyum kecil yang sendu namun penuh harap, lalu berkata, "Dok, saya pernah baca, katanya bagus untuk otak." "Lihat deh, bentuknya juga kayak otak, kan?" Saya tidak hanya terharu, saya merasa ditampar oleh kesadaran. Karena di balik kalimat sederhananya itu, Pak Slamet sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia sedang berjuang, dengan tenang dan penuh harapan, untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Dan sains modern membuktikan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Kenari adalah keajaiban kecil dari alam yang selama ini mungkin kita anggap remeh. Tapi di balik bentuknya yang mirip dengan otak manusia, tersembunyi kekuatan luar biasa untuk melindungi, memperkuat, dan menyegarkan kembali sistem saraf yang mulai lelah dimakan waktu. Kenari kaya akan asam alfa-linolenat, ALA, bentuk omega-3 berbasis tumbuhan yang sangat penting bagi lansia. ALA berperan sebagai bahan bakar bagi sel-sel otak, memperkuat struktur membran, dan memperbaiki komunikasi antar neuron yang kian melambat seiring bertambahnya usia. Bayangkan neuron-neuron Anda seperti kabel telepon tua, kenari membantu memperbaiki isolasinya, sehingga sinyal tetap jernih dan cepat. Tapi itu baru permulaan. Kenari juga mengandung polifenol, antioksidan kuat yang mampu menembus sawar darah otak dan langsung menyerang penyebab utama kerusakan kognitif, peradangan saraf kronis. Peradangan ini bukan hanya membuat kita pelupa, tapi bisa mendorong kita ke jurang Alzheimer dan demensia tanpa kita sadari. Berbeda dari camilan biasa yang hanya mengisi perut, kenari melindungi pikiran Anda dari dalam. Ia tidak hanya memperlambat proses degeneratif otak, ia memperjuangkan kejernihan, kenangan, dan jati diri Anda. Sebuah studi besar yang diterbitkan di Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi sekitar 1,5 ons kenari setiap hari selama 8 minggu mengalami peningkatan yang signifikan dalam kecepatan pemrosesan informasi, fleksibilitas mental, dan kemampuan mengingat. Bagi sebagian orang, angka itu terdengar akademis. Tapi bagi saya, itu adalah perbedaan nyata antara bisa tertawa bersama cucu karena paham leluconnya, atau hanya tersenyum bingung. Itu perbedaan antara bisa menyebut nama pasangan dengan mantap, atau hanya berkata, "Siapa namanya tadi?" Dan yang tak kalah penting, kenari mengandung melatonin alami. Hormon ini adalah pengatur ritme tidur Anda. Seiring bertambahnya usia, produksi melatonin menurun drastis, menyebabkan malam-malam panjang penuh gelisah, dan pagi yang diiringi rasa lelah dan bingung. Tapi dengan segelintir kenari sebelum tidur, banyak pasien saya mengalami perbaikan luar biasa. Mereka tidur lebih cepat, lebih dalam, dan bangun dengan perasaan segar dan bugar, seolah tubuh mereka akhirnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri semalaman. Saya pribadi menyarankan konsumsi sekitar 7 hingga 9 belahan kenari per hari. Jumlah ini cukup untuk mendukung otak, tidur, dan mood, tanpa khawatir berlebihan. Simpan kenari dalam kulkas, sebaiknya dalam wadah kedap cahaya, agar minyak alami yang terkandung di dalamnya tidak teroksidasi dan tetap murni. Dan tentang rasa pahit dari kulit kenari yang tipis itu, jangan dibuang. Justru disitulah senyawa pelindung yang paling aktif berada. Pahitnya bukan gangguan, tapi perisai. Hari ini, Pak Slamet masih setia dengan toples kenarinya. Ia masih sering duduk di ruang tamunya sambil mendengarkan musik klasik kesayangannya. Ia masih merindukan almarhum istrinya setiap hari, tapi kini, ia merasa lebih jernih, lebih fokus, dan yang terpenting, lebih utuh sebagai dirinya sendiri. Kenari memang tidak bisa menghapus kesedihan. Ia tidak bisa membalikan waktu. Tapi ia bisa membantu Anda mempertahankan hal paling berharga di usia senja. Kesadaran Anda, identitas Anda,
koneksi Anda dengan dunia. Dan jika kenari adalah penjaga otak Anda, maka kacang berikutnya adalah penyelamat diam-diam bagi tekanan darah Anda, mata Anda, dan kadar gula Anda. 1 kacang, 3 pertahanan. Sayangnya, terlalu banyak orang masih mengabaikannya. Tapi setelah Anda mengetahui kehebatannya, saya yakin Anda tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. 4. Pistachio, penjaga sunyi untuk tekanan darah, penglihatan tajam, dan gula darah yang stabil. Waktu saya masih anak-anak, ada satu kebiasaan kecil dari kakek saya yang dulu saya anggap biasa saja. Di atas meja kayu dapur, selalu ada satu mangkuk tua, terbuat dari jati, yang berisi kacang pistachio. Setiap sore, tepat saat matahari mulai turun dan sinar hangat menembus jendela rumah, beliau duduk di kursi rotan usangnya, membuka pistachio satu persatu dengan sabar, kadang sambil bersenandung pelan. Dulu saya pikir itu hanya kebiasaan santai seorang pria tua. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun belajar tentang gizi, metabolisme, dan proses penuaan, saya sadar, kakek saya sedang melakukan sesuatu yang sangat bijaksana. Tanpa gelar kedokteran, tanpa jurnal ilmiah, beliau secara naluriah tahu bahwa segenggam kacang itu adalah bentuk pertahanan harian yang lembut namun kuat, untuk jantungnya, penglihatannya, dan keseimbangan gula darahnya. Pistachio bukan sekadar camilan, ia adalah perlindungan yang bisa digenggam. Sayangnya, di antara berbagai makanan superfood yang sering dipuja-puja, pistachio jarang disebut. Padahal, manfaatnya luar biasa, terutama bagi mereka yang memasuki usia 60 tahun ke atas. Ini adalah pahlawan senyap yang pantas mendapatkan lebih banyak perhatian. Mari mulai dari jantung dan tekanan darah. 1 ons pistachio, sekitar 49 butir, mengandung sekitar 285 mg kalium, jumlah yang melampaui banyak buah dan sayuran populer. Kalium adalah mineral esensial yang bekerja sebagai penyeimbang tekanan dalam sistem vaskular Anda. Di usia senja, pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan tubuh jadi lebih sensitif terhadap natrium. Maka, kalium menjadi senjata penting untuk melawan hipertensi secara alami. Bagi para lansia yang ingin menjauhi obat kimia dan tetap menjaga tekanan darah tetap stabil, pistachio adalah teman setia, lezat, alami, dan tanpa efek samping. Tapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Pistachio juga mengandung 2 karotenoid kuat yang tidak banyak ditemukan dalam makanan lain, lutein dan zeaxanthin. Kedua zat ini sangat penting untuk kesehatan mata karena mereka berkumpul di retina dan membantu menyaring cahaya biru berbahaya yang merusak penglihatan. Mereka memperlambat proses degenerasi makula akibat usia, AMD, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Bayangkan, hanya dengan segenggam kecil kacang ini, Anda sedang memperpanjang kemampuan untuk membaca, melihat wajah orang yang Anda cintai, dan menikmati keindahan dunia dalam warna-warna yang tetap tajam. Dan inilah yang sering membuat pasien saya tercengang, pistachio juga sangat membantu mengatur kadar gula darah. Dengan serat tinggi, sekitar 3 gram per ons, dan indeks glikemik yang rendah, pistachio membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain, mencegah lonjakan gula darah, dan menjaga insulin tetap dalam kendali. Ini adalah berita luar biasa bagi jutaan lansia yang menghadapi pradiabetes atau diabetes tipe 2. Mengganti camilan manis, biskuit, atau keripik dengan pistachio bukan hanya langkah cerdas, itu bisa menjadi langkah penyelamat. Tapi ada manfaat lain yang lebih psikologis namun tak kalah penting. Pistachio, jika dimakan dengan kulitnya, memaksa Anda melambat. Anda tidak bisa melahapnya dalam satu genggam. Anda harus membuka satu persatu, memberi waktu pada tubuh untuk mengenali rasa kenyang. Ini menciptakan ritual makan yang sadar dan damai, bukan sekadar kebiasaan ngemil tanpa kontrol. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kulit pistachio yang tertinggal di mangkuk juga menjadi penanda visual, mengingatkan Anda pada berapa banyak yang sudah dimakan,
tanpa perlu menghitung kalori atau mengandalkan timbangan. Bagi para lansia, ini sangat membantu untuk tetap merasa terkendali dan tidak tergelincir ke pola makan berlebihan. Saya pribadi menyarankan konsumsi sekitar 1 ons pistachio per hari. Pilih yang tanpa garam atau dengan garam rendah, agar tetap ramah untuk tekanan darah. Bagi Anda yang memiliki radang sendi atau kekuatan tangan yang melemah, carilah pistachio dengan kulit yang sudah setengah terbuka alami, agar lebih mudah dikupas. Dan ingat, pistachio juga kaya akan protein nabati, vitamin B6, tembaga, dan antioksidan lainnya. Mereka membantu menjaga energi, memperkuat sistem saraf, dan mendukung metabolisme secara menyeluruh. Semua ini hadir dalam bentuk kecil, lembut, dan nikmat. Pistachio adalah hadiah dari alam, praktis, lezat, dan penuh makna. Ia adalah bukti bahwa kebaikan tidak harus datang dalam bentuk rumit atau mahal. Kadang, cukup dari mangkuk sederhana di atas meja makan, seperti yang dilakukan kakek saya dulu. Tapi sebelum Anda berpikir bahwa semua kacang itu baik, saya harus beri peringatan. Tidak semua kacang diciptakan sama. Ada beberapa jenis kacang yang diam-diam merusak lebih dari yang mereka bantu. Mereka tampak sehat di mata awam, renyah, populer, mudah didapat, tapi ternyata bisa memicu peradangan, menaikkan tekanan darah, mengganggu efektivitas obat-obatan, dan bahkan memicu kabut otak. Dan banyak orang tua, tanpa sadar, mengonsumsinya setiap hari. Di bagian berikutnya, saya akan ungkap secara gamblang, kacang-kacang mana yang harus Anda hindari, dan mengapa. Karena Anda berhak tahu. Anda berhak memilih. Dan Anda berhak memiliki masa tua yang tetap jernih, kuat, dan penuh kendali. 1. Kacang tanah, bom waktu peradangan yang diam-diam menggerogoti tubuh Anda. Saya masih sangat ingat hari ketika Pak Darto masuk ke ruang praktik saya. Usianya 72 tahun, seorang veteran perang Vietnam yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai pria kuat, disiplin, dan aktif. Beliau adalah tipe orang yang jarang mengeluh, bahkan ketika rasa sakit mulai muncul. Tapi hari itu berbeda. Raut wajahnya muram. Ia duduk pelan, memegangi lututnya, dan berkata dengan nada letih, "Dok, saya merasa badan saya bukan milik saya lagi." Sendi-sendinya nyeri setiap pagi, tubuhnya cepat lelah bahkan hanya setelah berjalan singkat, dan tekanan darahnya, yang dulu selalu stabil, belakangan ini mulai naik perlahan. Yang lebih membingungkan, tidak ada perubahan drastis dalam pola hidupnya. Ia masih makan teratur, masih berolahraga ringan, dan tidak mengonsumsi alkohol. Namun satu kebiasaan mencolok muncul saat kami menelusuri rutinitas hariannya. Pak Darto ngemil kacang tanah hampir setiap hari. Panggang, asin, dalam bentuk selai, atau sekadar dicampur dalam makanan. Dan dengan polosnya ia bertanya, "Ini sehat, kan?" Pertanyaan itulah yang membuka percakapan panjang, dan mungkin menyelamatkan kesehatannya. Banyak orang tidak tahu bahwa kacang tanah sebenarnya bukan kacang sejati. Secara botani, mereka termasuk keluarga polong-polongan, seperti kacang merah atau kacang hijau. Dan perbedaan kecil ini membawa dampak besar, terutama bagi tubuh lansia. Karena tumbuh di dalam tanah, kacang tanah sangat rentan terhadap kontaminasi jamur mikroskopik, terutama jenis beracun yang disebut aflatoksin. Aflatoksin ini tidak berbau, tidak berasa, dan tidak terlihat. Tapi jika dikonsumsi terus-menerus, ia dapat menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan hati, melemahkan sistem kekebalan tubuh, bahkan meningkatkan risiko kanker hati. Untuk lansia seperti Pak Darto, yang kemampuan tubuhnya untuk menetralisir racun sudah menurun secara alami, paparan aflatoksin bisa menjadi ancaman nyata, meski tak terlihat. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Kacang tanah juga sangat proinflamasi. Bahkan bagi orang yang tidak alergi, kacang tanah dapat memicu respons peradangan tingkat rendah yang kronis dan merusak dalam diam. Ini bukan jenis peradangan yang membuat Anda demam atau bengkak seketika.
Ini peradangan halus, berulang, dan mengakar, yang memperparah nyeri sendi, kabut pikiran, kecemasan ringan, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Saya telah melihat terlalu banyak pasien lansia menderita kelelahan kronis, nyeri ringan berkepanjangan, dan gangguan tidur, tanpa tahu bahwa pemicunya bisa berasal dari camilan yang mereka anggap sehat. Dan mari kita bicarakan tentang selai kacang. Selai kacang yang tersedia di pasaran seringkali dipenuhi dengan gula tambahan, minyak terhidrogenasi, dan garam dalam jumlah tinggi. Semua hal yang sangat berbahaya bagi tekanan darah, gula darah, dan fungsi jantung, terutama setelah usia 60 tahun. Bahkan produk yang diklaim alami tetap mengandung asam lemak omega-6 dalam kadar tinggi, yang bila berlebihan akan mengganggu keseimbangan penting antara omega-3 dan omega-6 dalam tubuh Anda. Keseimbangan ini sangat penting. Terlalu banyak omega-6 akan menyulut peradangan, memperburuk sirkulasi, dan mempercepat kerusakan jaringan, terutama pada otak dan jantung. Dan jangan lupakan interaksi obat. Kacang tanah mengandung vitamin K, yang dapat mengganggu efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin. Bagi banyak lansia yang sudah harus minum obat resep setiap hari, tambahan risiko ini membuat pengelolaan pengobatan semakin rumit dan rawan kesalahan. Saya tidak mengatakan bahwa 1 atau 2 butir kacang tanah akan langsung membuat Anda sakit. Tapi jika Anda adalah seseorang yang berusia di atas 60 tahun, mengonsumsi kacang tanah secara rutin, mengalami nyeri sendi, tekanan darah tinggi, atau gangguan kognitif ringan, sedang menjalani terapi obat, maka sudah waktunya untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan ulang kebiasaan ini. Karena terkadang, apa yang terasa kecil dan tak berarti justru bisa menjadi akar dari masalah yang besar dan melemahkan. Kabar baiknya, Anda tidak perlu mengorbankan kerenyahan atau kenikmatan ngemil. Masih banyak pilihan lain yang jauh lebih aman, lebih bergizi, dan mendukung proses penuaan sehat Anda, tanpa menambah beban peradangan atau risiko tersembunyi di balik rasa gurih. Ingat, tubuh Anda yang berharga ini telah membawa Anda sejauh ini. Saatnya memberi penghargaan padanya dengan memilih yang lebih bijak. Di bagian berikutnya, kita akan membahas satu kacang lain yang sering disalahpahami, yang tampaknya tak berbahaya, tapi diam-diam membuat tekanan darah melonjak dan hati bekerja lebih keras dari seharusnya. Anda tidak ingin melewatkannya. 2. Mete, camilan manis yang diam-diam menjebak gula darah dan ginjal Anda. Beberapa tahun silam, saya bertemu dengan seorang pasien yang sangat saya ingat, Bu Ratna, seorang nenek berusia 70 tahun yang ramah, penuh senyum, dan gemar membuat kue untuk cucu-cucunya setiap akhir pekan. Ia datang ke klinik saya dengan keluhan yang tampak biasa, tubuh mudah lelah, perut terasa tidak nyaman, dan hasil pemeriksaan gula darah yang mulai tidak stabil, padahal ia merasa tidak ada perubahan besar dalam pola makannya. Ketika kami mulai menggali kebiasaan hariannya, muncul satu pola yang mengejutkan, kacang mete. Ia menyebutnya berulang kali, dalam kuenya, dalam smoothies paginya, di granola bar yang katanya sehat, bahkan dalam mangkuk kecil yang selalu tersedia di dapur rumahnya. Ini sehat, kan, dok? Tanyanya dengan wajah penuh harap. Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Karena di sanalah letak masalah yang sering terjadi pada lansia, niat baik untuk hidup sehat yang justru menjebak karena kurangnya informasi. Kacang mete tampil memikat, teksturnya lembut, rasanya manis ringan, dan sering muncul di rak-rak makanan organik atau sehat. Tapi di balik tampilannya yang aman, mete menyimpan jebakan tersembunyi, terutama bagi tubuh yang sudah menua dan lebih rentan terhadap ketidakseimbangan nutrisi. 1. Mete dan lonjakan gula darah, bahaya yang tak terasa. Kacang mete memiliki kadar karbohidrat yang relatif tinggi dibandingkan dengan jenis kacang lainnya, sekitar 9 gram per ons. Bagi tubuh muda, angka ini mungkin bisa diabaikan. Tapi bagi para lansia, terutama mereka yang hidup dengan diabetes atau pradiabetes, angka ini bisa menjadi pemicu bencana kecil yang berulang setiap hari. Mete memiliki indeks glikemik sedang,
yang berarti mereka dapat meningkatkan gula darah secara perlahan namun pasti. Dan seperti tetesan air yang terus mengikis batu, lonjakan kecil tapi konsisten ini perlahan-lahan menghancurkan kestabilan metabolisme. Lonjakan gula darah yang sering tidak dirasakan ini bisa menumpuk, menyebabkan kabut otak, kelelahan ekstrim, bahkan mempersulit pengelolaan obat diabetes. Anda tidak menyadarinya hingga hasil lab menunjukkan lonjakan A1C, dan Anda bertanya-tanya, kenapa bisa seburuk ini? 2. Oksalat, musuh diam-diam bagi tulang dan ginjal. Masalah lain yang sering diabaikan adalah kandungan oksalat dalam kacang mete. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat kalsium dalam usus, sehingga tubuh gagal menyerap mineral yang penting bagi kesehatan tulang. Bagi lansia, yang sering sudah menghadapi osteoporosis atau pengeroposan tulang, kehilangan penyerapan kalsium bisa menjadi masalah besar. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, oksalat yang tidak terikat akan disimpan oleh tubuh dan berpotensi membentuk batu ginjal, masalah yang menyakitkan dan bisa berulang, terutama di usia tua ketika fungsi ginjal mulai melemah. Banyak pasien saya datang dengan keluhan nyeri tajam di pinggang atau bawah perut, hanya untuk kemudian didiagnosis menderita batu ginjal. Dan tak sedikit dari mereka tidak tahu bahwa sumbernya bisa berasal dari camilan harian yang mereka anggap baik. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. 3. Risiko tersedak, ancaman nyata tapi jarang dibahas. Salah satu hal yang paling sering dilupakan tentang mete adalah bentuk dan teksturnya. Mereka terlihat kecil dan tidak berbahaya. Tapi ternyata, mete termasuk salah satu jenis kacang yang paling sering menyebabkan insiden tersedak pada lansia, terutama bagi mereka yang mengalami penurunan kekuatan otot tenggorokan atau memiliki masalah menelan, disphagia, yang sangat umum terjadi seiring bertambahnya usia. Bentuknya yang cekung dan permukaan yang licin membuatnya mudah terselip ke saluran napas. Banyak kejadian tersedak terjadi bukan karena tidak hati-hati, tapi karena tubuh lansia tidak lagi secepat dan sekuat dulu dalam mengoordinasi proses menelan. Kacang yang lembut justru bisa menjadi bahaya mematikan. 4. Proses produksi yang tidak ramah nutrisi. Tahukah Anda bahwa kacang mete dalam bentuk mentah sebenarnya bersifat toksik? Mete mentah mengandung urushiol, senyawa iritan yang juga ditemukan dalam poison ivy, tanaman yang bisa menyebabkan ruam serius pada kulit. Karena itu, kacang mete harus melalui proses pengolahan yang sangat intensif. Dikukus, dipanggang, dikupas secara hati-hati, baru bisa dikonsumsi. Namun proses ini, meskipun membuatnya aman dimakan, juga menghilangkan sebagian besar kandungan nutrisinya. Anda mungkin tetap mendapatkan rasa enak dan tekstur yang menggoda, tapi manfaat kesehatan yang diharapkan justru berkurang drastis. Pada akhirnya, Anda mungkin hanya mendapatkan kalori, karbohidrat, dan sedikit lemak, tanpa perlindungan bagi jantung, otak, atau tulang Anda. Kesimpulan, mete bukanlah musuh, tapi juga bukan teman sejati bagi lansia. Saya tidak menyarankan semua orang harus sepenuhnya berhenti makan mete. Tapi bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, memiliki riwayat diabetes, batu ginjal, masalah tulang, atau kesulitan menelan, maka mete bukanlah pilihan terbaik. Ada banyak alternatif lain yang lebih aman, lebih menyehatkan, dan tetap memuaskan lidah Anda, seperti almond, kenari, atau pistachio tanpa garam. Saya menyarankan para pasien saya untuk tidak hanya melihat apa yang enak atau apa yang populer, tapi mulai menanyakan, apa yang tubuh saya butuhkan di usia ini? Apa yang bisa mendukung saya untuk tetap mandiri, kuat, dan jernih? Dan dalam konteks itu, mete bukanlah sekutu Anda. Dalam pertarungan melawan penuaan, pemilihan makanan kecil bisa membuat perbedaan besar. 3. Kacang macadamia, kenikmatan lembut yang diam-diam menambah berat badan dan mengganggu kesehatan lansia. Saya masih ingat dengan jelas sosok Pak Budi, seorang pensiunan insinyur yang luar biasa disiplin dan tajam secara intelektual. Di usianya yang menginjak akhir 60-an, ia masih menyusun teka-teki silang tiap pagi dan selalu datang ke klinik tepat waktu,
dengan kemeja rapi dan senyum hangat. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Berat badannya mulai merangkak naik, pelan, hampir tak terlihat, tapi nyata. Celana yang biasanya longgar mulai terasa sempit, dan energinya setelah makan menurun drastis. Ia sering merasa lesu, tidak seaktif biasanya. Tekanan darahnya mulai bergeser dari zona aman. Saat kami duduk bersama meninjau pola makannya, Pak Budi tertawa kecil, seolah tak percaya, dan berkata, "Saya nggak makan gorengan, nggak minum soda, Dok. Tapi saya suka ngemil macadamia setiap malam. Katanya bagus buat jantung, ya?" Di sanalah percakapan serius dimulai. Karena macadamia, meskipun kerap disebut kacang elit atau camilan sehat premium, adalah salah satu jenis kacang paling padat kalori di dunia. Rasa lembut, tekstur creamy, dan aroma menteganya menipu banyak orang, terutama lansia, untuk percaya bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang baik untuk tubuhnya. Tapi kenyataannya, macadamia bisa jadi perangkap yang membebani tubuh perlahan namun pasti. Lemak dan kalori tinggi, pemicu berat badan yang tersembunyi. Hanya 1 ons macadamia, sekitar 1 genggam kecil, mengandung hampir 200 kalori dan sekitar 22 gram lemak. Ini adalah angka yang tinggi, bahkan untuk standar kacang. Dan uniknya, kacang ini tidak membuat Anda merasa kenyang, karena teksturnya yang halus dan mudah dikunyah. Bagi orang di atas usia 60 tahun, yang metabolisme tubuhnya secara alami melambat, dan yang seringkali kurang aktif secara fisik, beban kalori ini bisa menumpuk dengan cepat. Penambahan berat badan tidak terjadi dalam semalam. Ia menyusup masuk perlahan, tak terlihat, hingga tiba-tiba celana tak muat dan sendi mulai terasa berat. Saya menyebutnya penambahan berat badan diam-diam. Tidak terasa, tidak menyakitkan, tidak membuat Anda merasa bersalah. Tapi begitu Anda sadar, kerusakannya sudah terjadi. Lemak jenuh dan risiko jantung. Meski macadamia memang mengandung lemak tak jenuh tunggal yang baik, ia juga mengandung sekitar 3 gram lemak jenuh per ons, lebih tinggi daripada kacang lainnya. Ini adalah jenis lemak yang dapat meningkatkan kolesterol LDL, kolesterol jahat, yang pada akhirnya memberi tekanan tambahan pada jantung lansia. Bagi pasien saya yang sudah berjuang menjaga tekanan darah, mengontrol kolesterol, dan menghindari statin, macadamia justru bisa membatalkan semua kemajuan yang telah mereka capai, tanpa mereka sadari. Masalah kantong empedu, ancaman yang tak terlihat. Banyak lansia mengalami batu empedu tanpa gejala yang jelas. Mereka mungkin hanya merasa kembung, mual ringan, atau ketidaknyamanan usai makan, lalu mengabaikannya. Tapi lemak tinggi dari macadamia bisa memicu kontraksi kantong empedu, yang menyebabkan batu-batu kecil bergerak dan menyumbat saluran empedu. Hasilnya, nyeri tajam yang menjalar ke perut kanan atas, muntah, bahkan demam. Banyak pasien lansia saya yang berakhir di ruang gawat darurat hanya karena camilan yang tampaknya tidak berbahaya. Dan dalam banyak kasus, operasi pengangkatan kantong empedu menjadi satu-satunya jalan keluar. Risiko gigi dan rahang. Kacang macadamia memiliki tekstur padat dan keras, terutama jika dimakan dalam bentuk utuh. Bagi lansia yang menggunakan gigi palsu, implan gigi, atau memiliki gigi sensitif, memakan macadamia bisa menjadi tantangan berisiko tinggi. Saya bahkan pernah menangani pasien yang jembatan giginya retak gara-gara 1 butir macadamia yang dikunyah terburu-buru, berujung pada biaya dokter gigi yang mahal dan rasa sakit berkepanjangan. Jadi, saat Anda menggigit kenikmatan kecil itu, Anda mungkin juga sedang menggigit tagihan medis yang tidak terduga. Macadamia, camilan yang lembut, tapi membawa beban berat. Saya tidak mengatakan bahwa macadamia harus dihindari sepenuhnya. Tapi saya selalu tekankan kepada pasien saya. Tahu apa yang Anda makan jauh lebih penting daripada mengikuti tren makanan sehat. Jika Anda ingin menurunkan berat badan, sedang mengatur kolesterol, memiliki tekanan darah tinggi,
mengalami gangguan pencernaan setelah makan berlemak, menggunakan gigi palsu atau memiliki riwayat batu empedu, maka macadamia bukanlah teman terbaik Anda. Masih banyak alternatif kacang yang lebih ringan, aman, dan tetap lezat. Almond panggang kering, pistachio tanpa garam, atau segenggam kenari dengan kulitnya. Dan jika macadamia adalah kenikmatan lembut yang membebani Anda, maka kacang berikutnya adalah pengacau kecil yang sering diabaikan. Bentuknya kecil, berminyak, sering dimasukkan ke dalam makanan ringan, tapi bisa mengganggu penyerapan obat, menyebabkan rasa aneh di mulut, dan bahkan memicu penurunan berat badan yang tidak diinginkan pada lansia. Camilan itu mungkin terlihat tak bersalah, tapi dampaknya bisa luar biasa. Dan Anda berhak untuk tahu. 4. Kacang pinus, si kecil yang diam-diam mengacaukan obat, nafsu makan, dan kesehatan lansia. Beberapa tahun lalu, saya menangani seorang pasien yang sangat teliti dan penuh kesadaran akan kesehatannya. Bu Lestari, 74 tahun. Ia adalah tipe lansia yang menginspirasi. Setiap resep yang ia minum dicatat rapi dalam buku kecilnya. Ia berjalan kaki setiap pagi, memasak sendiri makanannya, dan rajin mencoba resep-resep sehat dari buku dan internet. Namun suatu hari, ia datang ke klinik dengan ekspresi bingung dan khawatir. "Dokter, semua makanan rasanya seperti logam. Bahkan air putih pun pahit. Ini sudah berlangsung lebih dari 2 minggu," katanya dengan suara pelan, nyaris kecewa. Kami menelusuri seluruh kemungkinan, dari efek samping obat, kesehatan mulut, asupan cairan, hingga kondisi ginjal dan hati. Tapi tidak ada yang tampak mencurigakan, sampai ia menyebutkan satu hal kecil yang baru-baru ini ia tambahkan ke dalam pola makannya. Pesto buatan sendiri, yang ia racik dengan banyak kacang pinus. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 4 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Saat itulah semuanya mulai masuk akal. Yang dialami Bu Lestari dikenal sebagai Pine Mouth Syndrome, sebuah kondisi langka tapi nyata, di mana seseorang merasakan rasa logam atau pahit menyebar di lidah, yang bisa bertahan dari beberapa hari hingga berminggu-minggu setelah mengonsumsi jenis kacang pinus tertentu. Meski tidak membahayakan secara langsung, Pine Mouth adalah contoh sempurna dari bagaimana satu bahan kecil bisa mengganggu seluruh sistem kehidupan lansia. Karena ketika makanan tak lagi terasa enak, banyak lansia tanpa sadar mulai makan dan minum lebih sedikit. Dan pada usia ini, penurunan nafsu makan bukanlah hal sepele. Bagi mereka yang sudah berisiko dehidrasi, kekurangan nutrisi, atau penurunan berat badan yang berbahaya, kondisi ini bisa menjadi awal dari kelemahan otot, jatuh, infeksi, bahkan rawat inap. Satu gangguan kecil di mulut bisa berdampak besar bagi tubuh secara keseluruhan. Gangguan obat-obatan, ancaman yang tidak terlihat. Yang lebih mengkhawatirkan, kacang pinus mengandung senyawa yang dapat memengaruhi enzim hati yang bertugas memetabolisme obat, terutama obat-obatan untuk tekanan darah tinggi, kolesterol, depresi dan kecemasan, antikoagulan, pengencer darah. Jika Anda mengonsumsi salah satu dari jenis obat ini, dan sangat mungkin Anda mengonsumsinya setelah usia 60, maka kacang pinus bisa membuat obat Anda menjadi kurang efektif, atau justru terlalu kuat. Hasilnya bisa berupa tekanan darah naik turun, gangguan irama jantung, pusing, pendarahan, atau rasa kantuk berlebih. Masalahnya, banyak dari efek ini tidak langsung diasosiasikan dengan kacang pinus, karena tak banyak orang, bahkan dokter, menyadari potensi interaksi ini. Peradangan tersembunyi dari lemak yang teroksidasi. Lemak tak jenuh ganda yang tinggi dalam kacang pinus seharusnya baik. Tapi hanya jika kacang ini segar. Kacang pinus sangat mudah tengik jika terkena udara atau cahaya terlalu lama. Lemak yang teroksidasi ini tidak hanya kehilangan manfaat, tetapi juga memicu peradangan dalam tubuh, peradangan ringan yang bisa memperburuk radang sendi, nyeri otot kronis, masalah jantung,
Sindrom metabolik. Bayangkan Anda mengonsumsi kacang ini untuk mencari lemak sehat, tapi justru menambahkan bahan bakar pada api peradangan tubuh yang sudah menyala diam-diam sejak lama. Risiko tersedak, ancaman yang jarang dibahas. Kacang pinus berukuran kecil, licin, dan mudah berpindah ke saluran napas, terutama jika dimakan terlalu cepat. Dan bagi lansia yang mengalami mulut kering akibat obat, memiliki refleks menelan yang menurun, atau terbiasa makan sambil berbicara, kacang ini bisa berubah menjadi bahaya nyata. Saya pernah menangani pasien yang harus dirujuk ke IGD setelah tersedak kacang pinus saat makan siang bersama keluarga. Ia hanya tersenyum malu saat itu, tapi kondisi seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Kesimpulan, kecil ukurannya, besar dampaknya. Kacang pinus memang tampak tidak berbahaya. Mereka sering hadir dalam masakan Italia, granola buatan sendiri, atau bahkan topping salad sehat. Tapi bagi lansia, makanan ini membawa serangkaian risiko tersembunyi, dari gangguan rasa, interaksi obat, peradangan diam-diam, hingga risiko mekanis seperti tersedak. Untuk semua alasan itu, saya secara pribadi menyarankan pasien saya menghindari kacang pinus, atau setidaknya sangat membatasi konsumsinya. Masih banyak jenis kacang lain yang memberikan manfaat luar biasa tanpa efek samping membingungkan. Almond untuk tulang, kenari untuk otak, pistachio untuk mata dan gula darah, dan Brazil nut untuk hormon. Karena makanan seharusnya menjadi sumber energi, kejelasan pikiran, dan keseimbangan tubuh, bukan menambah kebingungan atau bahaya yang tak terlihat. Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa tidak semua kacang aman untuk lansia, dan bahwa beberapa di antaranya bisa diam-diam memicu peradangan, meningkatkan berat badan, atau bahkan mengganggu efektivitas obat, saya ingin bertanya, apa pelajaran paling penting yang Anda dapatkan dari video ini? Dan lebih dari itu, kebiasaan apa yang akan Anda ubah mulai hari ini? Silakan tulis di kolom komentar satu hal yang Anda pelajari dan akan langsung Anda praktikkan dalam hidup Anda. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang disadari. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar kesehatan lansia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kesehatan bukan soal usia, tapi soal pilihan yang Anda buat setiap hari.